Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Di bulan yang suci ini, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita ucapkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tak pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pembawa risalah bagi yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, berjumpa kembali pada Ramadan 1445 Hijriah di YouTube channel Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah. Kali ini bersama SMA Negeri 3 Klaten, insya Allah akan menyampaikan tausiah spesial Ramadan seperti biasa yang insya Allah akan dipandu oleh saya sebagai moderator Resti Handayani. Tentunya sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz kita, beliau Bapak Hashim Asy'ari MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair Bunda Resti. Alhamdulillah. Bunda Resti sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Tetap semangat insya Allah selama Ramadan ini. Harus semangat. Harus tetap semangat. Walaupun cuaca mendung-mendung, tapi kita tetap harus produktif ya, Ustadz. Iya, betul. Seperti itu. Baiklah, karena tema kali ini cukup menarik, Ustadz ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema umumnya kita akan mengangkat mengenai karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila di bulan Ramadan. Nah, berarti ini kan kita akan membahas mengenai keterkaitan apa antara Ramadan dengan dunia pendidikan kita. Bagaimana profil pelajar Pancasila akan membentuk karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, seperti apa tentunya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hashim. Insyaallah. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih Bunda Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Klaten, Bapak Lantus Agus Cahyana Budi Santosa, Bapak Ibu Guru, beserta karyawan SMA Negeri 3 Klaten, tidak lupa anak-anak sekalian, siswa-siswa SMA Negeri 3 Klaten, tidak lupa para pemirsa yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap kalimat alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah berkenan memberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama melabur ilmi. Yang kita kaji adalah tentang pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya materi ini sangat-sangat bagus sekali. Tentunya bisa berpengaruh terhadap bagaimana kualitas ibadah kita, tapi tidak melupakan karakter daripada kebangsaan kita. Iya, terutama Pancasila.
Baik, selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik, Bunda Resti, langsung saja kepada topik yang akan kita bahas terkait dengan pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Tentunya kita harus paham dulu apa itu karakter dan kompetensi. Ya. Karena karakter itu adalah merupakan ciri khas yang dimiliki individu terkait dengan kualitas. Nah, kualitas apa? Tentunya berbicara tentang mental, tentunya berbicara tentang adab dan akhlak seseorang. Dan ini sangat berhubungan sekali tentang kompetensi. Karena karakter dan kompetensi ini seperti diibaratkan uang logam. Ada nilai nominal, ada gambar yang selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kompetensi itu apa? Yaitu kecakapan di mana seseorang itu mampu memutuskan atau menentukan sesuatu terkait dengan persoalan-persoalan, terutama persoalan hidup yang dihadapi seorang itu. Dia mampu untuk memberikan sebuah keputusan yang terbaik untuk dirinya. Maka itu termasuk bagian dari kompetensi. Iya. Selanjutnya adalah kalau kita sudah paham apa itu karakter dan kompetensi, tentunya tema kita adalah terkait dengan pelajar Pancasila. Maka pelajar itu sekali lagi harus mempunyai karakter yang tepat. Karakter yang bagaimana? Yaitu setidaknya kita akan belajar tentang apa itu moderasi beragama. Ya. Moderasi beragama ini sebenarnya sudah diadakan oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana kita menjadi pelopor Islam yang rahmat dari alam. Membawa rahmat. Iya, betul sekali, membawa rahmat yang bagaimana? Tentunya Islam ini harus menunjukkan kesejukan. Islam ini harus menunjukkan kedamaian. Islam ini harus menunjukkan tentang persahabatan. Islam ini harus menunjukkan sebagai pilar utama terjadinya sebuah harmonisasi dalam agama. Maka penting sekali ketika kita berbicara tentang moderasi beragama adalah bagaimana membentuk karakter seseorang itu bisa berdampingan dengan siapapun, bisa diajak kerjasama, dan tentunya bisa melayani semuanya. Dengan latar belakang apapun. Betul sekali, latar belakang yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu koridor yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebenarnya sudah menjadi sebuah falsafah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi dalam satu. Berbeda latar belakang, tapi tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya apa saja sih moderasi beragama ya? Sebenarnya moderasi beragama ini sudah bukan hal yang asing dan kita sering mendengar hal itu, yang mana lebih menekankan kepada 4 pilar kebangsaan. Apa saja? Yang pertama tentang bagaimana komitmen kepada nilai kebangsaan. Komitmen kepada nilai kebangsaan artinya seseorang itu mampu bisa saling menghargai, mencintai perdamaian, dan cinta terhadap tanah airnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka luar biasa, kenapa Indonesia selalu tegak sampai detik ini, sejak kemerdekaan 1445 sampai 2024, salah satunya adalah cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kedua tentang pilar yang kedua adalah menjaga toleransi. Apa sih menjaga toleransi? Yaitu bagaimana bisa harmonis dengan siapapun. Harmonis dengan siapapun artinya begini. Misalnya saya punya teman berlatar belakang agama yang berbeda. Apakah kemudian teman saya sedang kecelakaan? Apakah saya bertanya dulu agamamu apa? Tidak mungkin. Kalau sampai tanya dulu agamamu apa, orang tersebut nanti tidak ditolong. Ya, jadi menolong orang, bersimpati atau berempati kepada siapapun tidak harus melihat latar belakang. Karena Islam mengajarkan tentang bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai harmonisasi. Maka harus bisa berdampingan. Rasulullah juga begitu. Bagaimana bisa berdampingan dengan kafir Quraisy? Ya, bagaimana bisa merangkul semua ras, suku, bangsa yang berbeda-beda. Maka
Maka dari itu perlu kita contoh, apalagi di Indonesia, majemuk, dari mulai suku, bangsa, bahasa banyak sekali. Udah SD dari mana kita perlu Jakarta ya? Dari Jakarta. Ya, bahasa Sunda atau bahasa apa? Sunda. Saya belajar negara ngapak-ngapak. Ngapa? Iya kan, bahasanya nggak berbeda-beda. Tapi kan kita tetap harus bisa saling menghormati meskipun kita berbeda latar belakang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang anti kekerasan. Pilar yang ketiga tentang anti kekerasan maksudnya adalah bagaimana bisa melakukan tindakan preventif ya dari kekerasan, apalagi sekarang ada bully, kekerasan verbal, kemudian apa itu pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tawuran, iya, gara-gara di medsos fanatik pula, akhirnya terjadilah tawuran. Rebutan pacar, terjadi bully. Ya, kalau rebutan warisan gimana? Ya, juga bisa terjadi seperti itu. Hanya persoalan sepele sebenarnya, persoalan sepele bisa menjadi besar. Nah, sampai seperti ini berarti kan karakternya bermasalah. Karena tidak juga perdamaian, fanatik yang berlebihan. Kemudian apa namanya, kalau bahasa sekarang itu mudah baperan. Iya, sensitif, sumbu pendek dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Apalagi kalau sudah seperti ini yang terjadi, seandainya kalau berbicara ranah yang lebih besar, itu bisa diadu domba. Iya. Apalagi keutuhan NKRI bisa mudah sekali. Seandainya masyarakat Indonesia mudah diadu domba, bisa jadi bangsa ini bisa terpecah. Tapi alhamdulillah masih diselamatkan. Kita masyarakatnya sudah cerdas. Tentunya lebih mengedepankan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka tindakan preventif ini adalah utama, termasuk salah satunya adalah anti kekerasan. Iya, betul sekali. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah terkait dengan kearifan lokal. Ya, di Indonesia ini kan banyak tradisi, budaya dan agama. Ini harus benar-benar saling terus menghargai. Artinya bukan berarti misalnya kita berbeda keyakinan atau agama misalnya. Bukan berarti kemudian saya harus mengikuti ibadah tidak. Bahkan dalam Al-Quran sudah diterangkan. Kemudian waliyati, ya. Dan juga ada wala naramaluna, wala kumamalukum. Keyakinan penjenengan silakan jalankan saja. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak menghasut orang lain, tidak menzalim orang lain, dan orang tidak merasa dirugikan. Yang penting bagaimana kita membangun karakter, bisa saling menghargai tanpa harus mencaci. Tidak harus marah-marah, tapi kita harus ramah. Tidak harus memukul, tapi kita harus bisa merangkul. Ya seperti itu. Tradisi, budaya, dan agama harus bisa sinergi. Maka harus ada harmonisasi. Penting sekali. Saya teringat juga Ibu untuk yang kearifan lokal, bagaimana para wali songo itu pendekatan terhadap masyarakat lokalnya dengan tetap memelihara tradisi-tradisi yang memang dalam Islam itu tidak dilarang. Nah, itu justru menjadi pendekatan yang efektif karena menjadi mudah diterima Islam ini oleh masyarakat. Ya, memang pendekatan persuasifnya kepada masyarakat itu luar biasa tanpa harus merugikan orang lain. Dengan budaya-budaya seperti wayang. Iya. Di sini kalau di Klaten itu ada bulan Ruah Sadranan itu wayang di mana-mana. Iya. Nilai agamanya dapat, pasti ada doa bersamanya. Nilai budayanya dapat, nilai kebersaannya dapat. Apa kira-kira? Makan tumpeng bareng. Nah, iya. Yang tadinya mungkin nggak pernah makan ingkung sehari-hari, ada di situ jadi ikutan makan nasi tumpeng. Luar biasa, mantap itu. Nah, jadi semuanya bisa tercover. Nah, maka sekali lagi pentingnya kearifan lokal itu tidak harus kita menghilangkan. Ya. Maka tidak boleh fanatik yang berlebihan. Kalau sudah terjadi fanatik yang berlebihan, akhirnya apa? Suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang. Kalau tidak satu golongan, dia dianggap kafir. Nah, itu tidak benar, ya berbeda. Maka fanatik yang berbeda, fanatik yang berlebihan adalah sangat dilarang. Maka Rasulullah melarang saat itu. Kemudian selanjutnya adalah perlu kami sampaikan. Saya tadi ingat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, apa hubungannya dengan ini? Artinya begini, Rasulullah itu membagi manusia itu menjadi 5. Ada manusia wajib,
manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, bahkan manusia haram. Nah, apa hubungannya dengan bulan suci Ramadan? Nah, bulan suci Ramadan ini kan sebagai syahrul imtihan, bulan untuk ujian. Ujian untuk apa? Meningkatkan level belajar kemuliaan seseorang. Pelajar saja kalau mau naik kelas harus ada ujian semester. Dalam rangka apa? Menaikkan level kualitas daripada orang tersebut. Dan puasa sendiri Ramadan ini adalah untuk meningkatkan level seseorang, maka harus diuji. Siapa yang menguji? Allah sendiri. Langsung. Siapa yang memberi nilai? Allah sendiri. Maka setelah Ramadan ada bulan Syawal. Artinya apa? Setelah Ramadan diuji, nanti akan bulan Syawal itu adalah peningkatan. Maka kata kuncinya adalah jangan sampai kita di bulan Ramadan hanya sebagai pencitraan. Artinya apa bunda? Sejak kayak musiman. Iya, bulan puasa saja. Iya, Ramadannya tekun, tapi setelah Ramadan lewat, kumat lagi. Iya, kembali ke habitatnya. Aduh, ini bahaya sekali. Maka sekali lagi penting sekali jangan sampai kita melakukan ibadah di bulan Ramadan hanya pencitraan. Cara bahasanya begini, kalau anak sekarang itu lebih ngetrennya bahasanya adalah ngeprank ya, ngeprank begini. Contohnya begini, saya pengen berubah baik hanya di bulan Ramadan. Tapi setelah itu nanti kumat lagi kan berarti ngeprank. Siapa yang diprank? Allah sendiri. Allah sendiri. Iya, bagaimana kamu mendapatkan rahmat yang baik? Nah, sebenarnya kita ngeprank. Nah, manusia yang pertama manusia wajib itu apa? Orang yang di sekitarnya itu tercuri hatinya. Bukan karena wajah, bukan karena jabatan, bukan karena jual uang, bukan karena keturunan berdarah biru, bukan. Tetapi karena akhlaknya memang luar biasa. Orang tercuri hatinya, pembicaraannya menyejukkan hati. Kemudian dia memanusiakan manusia, keberadaannya sangat bermanfaat. Itulah manusia. Selalu dirindukan kedatangan. Kemudian yang kedua manusia sunnah. Manusia sunnah itu apa? Keberadaannya bermanfaat. Tetapi orang yang di sekitarnya biasa-biasa saja. Kalau proses semuanya terkorak-korak. Tapi masih ada manfaatnya. Berbeda dengan manusia mubah. Apa manusia mubah? Manusia mubah itu keberadaannya tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, tetapi orang tidak merasa dirugikan. Orang biasa-biasa saja. Jadi serasa tidak ada. Ya seperti iklan, lewat saja. Tapi orang tidak merasa dirugikan meskipun keberadaannya tidak manfaat. Berbeda dengan manusia makruh. Apa pengertian manusia makruh? Manusia makruh itu adalah keberadaannya tidak bermanfaat. Tapi orangnya sedikit bicara. Tetapi sekali bicara, sungguh sangat menyayat hati. Menyakitkan. Kalau bahasa Jawanya itu sidik tapi tengek. Sedikit bicaranya tapi ketika berbicara sekali sudah bikin geger sanyo seperti itu. Karena menyakitkan hati warganya. Beda dengan manusia haram. Ini lebih parah. Itu level paling rendah berarti. Tidak parah, rendah parah. Parahnya di mana? Kedatangannya saja sudah tidak dirindukan. Mesti dia bikin masalah. Kalau bisa nggak ada. Iya. Dia sudah jadi provokator. Mesti dia jadi provokator. Barang-barang pada hilang. Orang tidak merasanya. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, orang pada tepuk tangan, malah justru berbahagia. Inilah manusia. Nah, pertanyaannya adalah dari kelima manusia ini, kira-kira kita termasuk yang mana? Yang mana? Tentunya yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Dan berarti di bulan Ramadan ini minimal, misal ketika kita sekarang merasa jawabannya adalah saya kayaknya manusia yang haram nih, berarti setelah Ramadan harus naik tingkat. Iya, harus berdampak positif terhadap perilakunya. Jangan stagnan, apalagi kalau tidak ada biasa-biasa saja, berarti minus. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Berarti menganggap Ramadan itu kan gini, ada orang yang menganggap datangnya Ramadan, ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang. Tahu senang enggak? Tidak suka, karena nggak bisa sarapan. Merasa tersiksa, nggak bisa nongkrong, yang ngopi dan sebagainya. Nah ini, jadi seolah-olah terbebani dengan adanya bulan Ramadan. Maka kembali kepada kualitas iman seseorang sendiri. Nah kemudian bagaimana para pelajar harus bagaimana mencikapi semua ini? Tentunya adalah mengedepankan kualitas ibadahnya. Jangan hanya banyak tidur mulu,
harus produktif, tetap harus produktif. Maka ada 5 prinsip kalau santri-santri penak nyantri itu mesti diajari tentang bagaimana karakter beriman, bertakwa, beradab, berilmu, dan bermartabat. Beriman itu harus bagaimana? Ingatlah, di dunia ini semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk meninggikan derajat manusia, apalagi menurunkan derajat manusia. Artinya apa? Jadi orang yang optimis, jangan yang pesimis. Gusti Allah mencari. Allah akan melihat bagaimana sejauh mana usaha seseorang. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian yang kedua, selain beriman harus bertakwa. Ternyata tidak cukup hanya iman, tapi harus bukti iman itu apa? Iya, taat. Membangun karakter taat kepada Allah tidak mudah. Biasanya manusia itu penyakitnya adalah malas. Padahal malas itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Ya, maka takwa ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah harus apa? Harus taat. Hanya apa ya? Harus sujud. Actionnya. Iya, harus sujud. Harus apa? Harus berzikir, harus baca Al-Quran, harus bersedekah, harus bergaul dengan semua orang. Tidak boleh menutup diri, tapi harus membuka diri. Artinya kita harus bergaul atau bermuamalah. Jadi tidak hanya di mulut, tetapi juga dibuktikan dengan perilaku kita. Karena kalau kita lapar pun makan tidak akan kenyang kalau kita tidak bergerak. Betul. Tidak dibuktikan. Iya, makanya kita harus benar-benar harus produktif, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan. Nah, kemudian yang ketiga, selain beriman, bertakwa harus beradab. Beradab itu berakhlak. Rasulullah mengatakan begini, al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab, unggu sopan santun itu lebih utama daripada ilmu. Lebih baik orang yang kedua ilmu dan duduk pahkoh, tapi dia menghormati, memanusiakan manusia daripada orang yang kelihatannya berilmu tapi sudah merendahkan orang, merasa dirinya paling baik, sombongnya tinggi, luar biasa, menganggap orang lain remeh dan receh. Nah, ini bahaya sekali. Artinya apa? Berarti itu menunjukkan kualitas seseorang. Maka beradab itu penting. Harapannya apa? Ya berilmu, ya beradab. Maka yang ketiga berilmu. Yang keempat tadi beriman, bertakwa, beradab, berilmu. Iya, berilmu artinya apa? Manusia harus cerdas. Kalau tidak cerdas, jangan mudah ditipu orang. Maka thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu punya wajib bagi muslim. Tidak ada perempuan. Bahkan ulul ilmi wal islam. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, seperti itu. Tapi luar biasa pentingnya untuk mencari ilmu. Maka berilmu itu semakin ilmunya tinggi, seperti padi. Iya, semakin dia ilmunya tinggi, mestinya semakin meruntuh. Ilmu padi. Iya, bukan semakin berdiri. Orang pengen hebat, mesti tantangannya hebat. Butuh perjuangan hebat. Tetapi ketika menjadi hebat, mesti tantangannya semakin hebat dan tetap tawadhu, tidak boleh sombong. Karena sombong itu bagian daripada karakter iblis. Saya teringat bagaimana iblis tidak mau menyembah hajat, padahal yang dahulu siapa yang perintah adalah Allah. Allah sendiri yang menciptakan iblis, tapi iblis tidak mau. Karena merasa dirinya dibuat dari api, tidak mau menyembah tanah. Itulah sifat sombong itu. Siapa kalau pernah yang iblis? Ya. Kemudian yang berarti ini adab dulu, memang baru ilmu. Iya, ini lebih penting adab dulu. Makanya saya bilang lebih baik ya orang yang kelihatannya tidak berilmu, tapi memanusiakan manusia, daripada orang yang berilmu tapi meremehkan orang, remehkan wong cilik. Iya, maka harapannya dia berilmu, ya beradab. Tapi kan ini harus satu kesatuan juga. Tidak semua orang. Maka pentingnya harus mencari ilmu, pentingnya harus ngaji. Bukan sih penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Bukan sih penting sholat, Bukan hanya tapi sholat itu mengukurkan penting. kewajiban. Iya, bukan sih penting puasa, tapi puasa itu penting. Nah, kalau sudah menganggap itu penting, pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir adalah beriman, bertakwa, beradab, berilmu, bermartabat. Iya. Ini buahnya. Iya. Atau dalam bahasa namanya hasad, menuai. Hasad itu menuai. Nah, setelah disiram dia akan menuai.
Maka dalam bahasa Jawa ada istilah ngunduh wae pakati. Segala sesuatunya apa tanduran. Oh. Nah, tandurannya bagaimana? Orang biasa nandur kebajikan, kebaikan, dia akan punya kebaikan. Nah, pentingnya menghargai atau pentingnya kita bermartabat adalah diibaratkan seperti mutiara. Nilai jualnya pasti tinggi. Ketika orang punya adab, punya ilmu, pasti dimanapun berada dia akan dihormati. Pasti dia akan dimana dia mesti orang itu akan ngaji ini jauh. Kenapa? Orang tersebut pasti akan ngaji orang. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin dihargai, maka menghargai orang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana bermartabat. Yang dimaksud adalah bagaimana kita mencintai agama kita dengan sebaik-baiknya. Artinya mengamalkan agama kita dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Misalnya contohnya kita sholat, tidak seperti hanya orang seperti senang, tapi memaknai daripada gerakan sholat. Kalau kita lihat gerakan sujud bagaimana? Sujud itu begini, merunduk, dan mungkin dalam begini. Artinya apa? Ternyata jabatan, harta semuanya adalah hanya tunduk, lebih tinggi apa? Pantat. Ternyata pantat itu tempat kotoran. Kenapa kok lebih tinggi daripada kepala? Artinya bahwa kita itu lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita bisa hebat karena Allah. Kita bisa menjadi siapa-siapa karena Allah. Maka momen Ramadan ini mari kita jadikan sebagai untuk bermuhasabah, berbenah diri akan menjadi manusia yang lebih baik. Saya kira bermartabat tadi. Iya. Jadi ketika iman, takwa, adab, ilmu sudah kita kuasai, Iya. sudah menjadi karakter kita, Iya. insya Allah Iya. nanti kita akan menjadi orang yang bermartabat. Dan tidak cuma kita pribadi, kalau Iya. semuanya wah, luar biasa ya Ustaz ya. Betul, Jadi insya bangsa Indonesia ini akan diisi oleh pribadi-pribadi yang luar biasa. Iya, harapannya generasi ke depan menjadi generasi yang beradab, berilmu dan bermartabat. Tidak melupakan daripada founding fathers-nya Indonesia, para pahlawan, para ulama. Begitu benar. Baik, luar biasa perbincangan kita hari ini. Tausiah dari Ustaz Hasyim ini betul-betul membuka wawasan baru kepada kita bahwa ternyata kita tidak bisa menjadi manusia yang apa adanya, Betul. yang ya sudahlah pasrah beginilah saya. Yang penting jangan sampai murid. Nah itu bahaya justru yang seperti itu, karena bagaimana Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencontohkan kita, memberikan tuntunan supaya seperti ini loh seharusnya, bagaimana karakter seorang pelajar itu, bagaimana seorang manusia, tadi dikatakan bahwa ada manusia wajib dan seterusnya sunnah, supaya kita setiap Ramadan ini itu menjadi pribadi-pribadi yang kualitasnya atau statusnya tadi selalu bisa naik gitu Ustaz ya. Jadi selalu bisa naik supaya ada perubahan menjadi lebih baik, berkualitas dengan bekal tadi, mulai dari iman, takwa, pembuktian gitu ya, adabnya dijaga, ilmunya, sehingga insya Allah nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat luar biasa. Insya Allah. Baik, saya kira cukup kali ini tausiah kita, tapi semoga rasa penasaran dari pemirsa sekalian itu tidak berhenti sehingga terus akan mencari ilmu-ilmu Allah yang luar biasa. Masih banyak di luar sana gitu ya. Masih banyak nih sisa hari di bulan Ramadan. Pastinya kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Cukup sekian saya kira dari kami berdua. Saya Resti mewakili Ustaz Hasyim Asy'ari MPD. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.